Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5. Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 2. Banyak orang berpikir bahwa kalau mau berhasil, maka saya harus egois. Mesti ada orang lain yang saya tendang, baru saya bisa berhasil. Ketahuilah, itu bukan sikap seorang Kristen. Keegoisan bukan satu-satunya cara untuk berhasil. Yusuf berhasil mencapai puncak bukan dengan menendang orang lain. Daud berhasil menjadi raja bukan dengan keegoisan, tetapi karena diangkat oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Rahasianya adalah menyerahkan kehendak kita kepada Allah, sehingga jalannya menjadi jalan kita. Andrew Murray berkata, "Maukah Anda masuk kepada kehidupan yang lebih tinggi? Jika ya, turunlah selangkah lebih rendah." Kita harus turun sebelum kita naik. Artinya, mementingkan orang lain yang utama dan tidak mementingkan diri sendiri. Kebahagiaan hidup yang paling besar datang karena memberi, bukan karena menerima. Kesulitan yang paling besar di dalam dunia bukan ketidakmampuan untuk menghasilkan, tetapi ketidakmauan untuk berbagi. Inilah yang membuat kasih Allah itu berbeda. Orang yang punya kasih bukan hanya tidak mengingini milik orang lain, tetapi dia juga tidak mengingini apa yang menjadi haknya. Dia bersedia melepaskan apa yang menjadi haknya. Inilah kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mari kita lihat teladan Tuhan Yesus dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 8 yang berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin.